Xiao Bao. Aduh, Ayah, eh, kenapa ayah nggak tinggal di villa saat hujan deras begini? Malah tinggal di panti jompo? Ayo, ikut aku pulang. ini, aku nggak mau pergi. Ayo, Bukan kamu, bisnis kecilmu itu seberapa sih? Aku nggak tahu. Lagi pula, apa salahnya panti jompo? Di panti jompo ada Pak Wang yang temani aku main catur. Ada Tante Zhang yang temani aku nari di lapangan. Kamu bisa main catur atau nari? ayo. Mundur dikit. Kapan ayah punya hobi yang begitu ramah lingkungan? Ayahmu ini sudah menemukan jalan menuju kekayaan yang sebenarnya. Hey Keon, Hehehehe. Max said ayah, gampilan ini? Ini kenapa? Aku bilang, kamu ini nggak punya otak bisnis sama sekali. Siapa yang nggak tahu bisnis? Kami mulai dari nol. Mendirikan grup Shanghai di usia 28 tahun. Sudah masuk daftar orang terkaya di dunia, Bos Yo. Karena kamu anakku, aku kasih tahu rahasia. Aku kasih tahu, sekarang ini, pasar seperti apa? Keuntungannya bisa mencapai 100%. Enggak ada. Aku ngumpulin botol ini, jual, dapat uang, keuntungan 100%. Pasti untung. Bukan aku. Kalau enggak, mana mungkin ayahmu bisa beli mobil ini? Bercanda ya? Bukan. Kampungan, bilang Bos Yo, dan mobil tua ini. Sebenarnya Aston Martin Swan yang harganya 30 juta. Dan Bos Yo yang bantu beli dengan harga murah. Suka mobil ya? Sini. Ayah, mobilku ini ayah pakai aja, lebih asyik buat jalan-jalan. Kalau nggak suka yang itu, di garasi aku masih ada yang lain. Jangan sebut-sebut barangmu itu. Lihat sendiri, pendek kayak anjing. Enggak ada tempat gantung botol air, buat apa aku pakai itu? Cepat bangun, jangan ributin hal kecil ini. Ayah. Gimana kalau ayah cari ibu tiri buat aku? Ada yang jaga ayah, aku tenang. Nanti ayah mau kemana saja. Lakukan apa yang kamu mau, aku nggak bakal halangin, oke? Bangun. Bangunlah, aku udah tahu, jangan ngomong terus sama aku. Kamu kayak anak kecil aja, nginjek kaki aku. Anakku ini selalu kasih aku masalah, aku udah tua begini. Mau cari ibu tiri baru buat dia di mana? Udah aku bilang, meskipun aku di pinggir jalan, ambil orang sembarangan buat nikah, pasti nggak bakal nikah sama dia. Biarin aja dia nggak usah berharap lagi. Mbak, berdiri di tengah jalan bahaya. Ngapain sih? Kamu nikah sama aku. Hah? Aduh, hahaha. Aduh, aku udah tua begini. Masih aja nikah, lihat tuh, hahaha. Pak Yo. Ham. Maaf udah narik kamu ke masalah aku. Kalau kamu ngerasa nyesel nanti, bisa hubungi aku kapan aja. Kita bisa urus pembatalannya. Aku cuma mau tanya, kamu bisa nari dansa nggak? Hah, Bisa nggak? bisa dikit. Ya udah, nggak usah nyesel deh. Kalau gitu, kita urus dulu masalah di rumah masing-masing. Iya, urus dulu. Lihat tuh, aku udah nikah. Jangan ganggu aku lagi. Udah nikah? Ayo ke rumah aku buat kenalan. Oke, Hehe, ayo, ayo. APA. Nikah? Bohong, dia nggak mungkin. Lu Qingyi, Bosnia Fanghua. Sepupu, adik sepupu. Kak, tolongin aku. Pinjemin mobil ini ke aku, siapa tahu dia berubah pikiran, sepupu. Mobil ini nggak bisa, ini mobilnya payo buat bapak. Walaupun bapak kuma sakanaitir. Adik sepupu. Kak cuma minta ini aja. Piut kebahagiaan kak di masa tua, tolongin kak. Oh. Hahaha. Keluar mobil. Gas. Lihat tuh, gerakan sakti. Aduh, hahaha, aduh, payo udah balik. Ini kayaknya nemu keledai ya? Wah,
Keren juga ya, Pak Yo. Ini partner dansa baru ya. Nanti kalau sudah punya partner dansa baru, jangan lupakan saya. Si nenek tua ini ya. Ngomong apa sih? Hahaha. Kamu ini, fisikmu kuat nggak tahan ya? Aduh hahaha. Pendiri Wanda Real Estate. Pak Wang Jianlin, CEO Wang. Istri ini terlalu cantik. Guru Zhang Zi, aktris internasional. Ah, nggak mungkin. Pasti saya salah lihat. Pak Wang ini kekayaannya triliunan, mana mungkin tinggal di tempat biasa seperti ini. Guru Zhang Zi ini katanya beli pulau di luar negeri untuk hidup menyendiri, mana mungkin muncul di tempat seperti ini. Pasti saya salah lihat. Tapi ngomong-ngomong, Pak Yo, Ya, saya lihat Bapak di komplek ini, pergaulannya bagus ya. tentu saja. Pak Yo ini orangnya luar biasa. Sudah, nggak usah dibahas lagi ya. Ayo, jalan. Pelan-pelan ya. Ya. Biasa saja, sering nemu barang, maaf ya. Nggak nyangka Pak Yo meskipun punya hobi yang agak aneh, tapi rumahnya rapi dan nyaman. Ini jarang ditemui. Hehe, Ya, terima kasih. nggak usah sungkan, saya di panti jompo ini sudah bertahun-tahun. Ini memang sederhana. Jangan tersinggung ya. Nggak kok, menurut saya ini bagus, tenang dan nyaman. Aduh, lihat ini sudah jam makan. Kita belum makan, gimana kalau hari ini? Kita makan di kantin aja, gimana? Oke, Saya ambil makan dulu ya. Hehe, meskipun dia suka mengumpulkan botol, kondisi ekonominya biasa saja. Tapi dia orangnya baik dan perhatian, juga optimis. Dibandingkan dengan Liu Jian itu, jauh lebih baik ratusan kali. Proses dipakai buat jemur ubi. Wah, kamu istri yang dibawa pulang oleh Lao Yo ya? Iya, wah, cantik sekali ya. Hahaha, senang bertemu denganmu. Kakak Liu, aku tidak punya barang bagus apa-apa. Nih, ambil ini. Ini. Ini hadiah dari panti jompo tahun lalu, menurutku warnanya. Cocok banget dengan kulitmu, jangan diremehkan ya. Warna air ini. Ini giok kaisar hijau kualitas terbaik, hadiah dari panti jompo. Kakak Liu, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ambil aja. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ambil. Terlalu berharga. Ambil. Kakak Liu, wah Kakak Liu, datang berkunjung nih. Iya, datang melihat istri baru Lao Yo. Yang dibawa pulang. Hahaha, sudah. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Aku pergi dulu. Hati-hati ya, Kak. Wah, Lao Zhao, ini baru saja diberikan oleh kakak Liu. Ini terlalu berharga, benar-benar tidak pantas. kalau diberikan, ambil saja. Dia punya satu laci di kamarnya, tidak berharga. Aku beritahu ya, di panti jompo kami. Setiap tahun suka memberikan hadiah kecil, semua orang tidak terlalu menghargai. Giok kaisar hijau adalah hadiah kecil, aku salah lihat. Tidak mungkin, ini pasti giok kaisar hijau kualitas terbaik. Catatan kenangan Shi Zaitang, ini bukan buku langka bernilai jutaan. Bagaimana bisa ada di sini? Wah Lao Yo, gelang ini aku benar-benar. Kepiting raja, timun laut, lobster, tuna bagian perut. Bukan, Lao Yo, panti jompo kalian. Makan ini setiap hari? Iya, ini aku cuma masak beberapa hidangan sederhana. Tidak cocok selera ya? Ini. Tunggu sebentar. Tekniknya, ini porselen kekaisaran, bukan? Ini pasti tingkat museum,
Kamu malah pakai sebagai piring kecap. Ini kulit rubah perak. Apa porselen kekaisaran kulit rubah perak? Aku tidak mengerti. Ini cuma anakku yang memaksaku untuk menerimanya. Haha. Ada ini juga, menyerap air cukup baik, tapi agak rontok. Aduh. Panti jompo ini, tempat apa sih ini? Liu Qingyi, kamu benar-benar bersama si tukang sampah ini ya? Liu Qingyi, kamu benar-benar bersama ini. Sudah bersama ya? Siapa ini? Lao Yo. Dia adalah orang yang pernah aku sebutkan sebelumnya. Orang yang terus mengganggu dan sudah kutila. Liu Jian, aku ulangi sekali lagi. Aku sudah menikah, tolong segera pergi. Sudahlah, tamu yang datang, duduk dan makanlah. Aku ambilkan sup untukmu. Dudo, makan. Makan apa? Makan makanan babi yang kamu pungut? Aku lihat saja sudah merasa jijik. Tuna belly, kepiting raja, dan lobster, ini. Ah. Aku bilang kenapa, Liu Qingyi. Kamu, orang tua ini, demi mengejarnya, rela mengeluarkan uang banyak ya. Setelah makan ini, tunggu saja minum angin barat laut. Kamu. Jangan bercanda, kebijakan panti jompo kami bagus. Makanan semua gratis, 3 kali makan gratis. Tidak banyak. 3 kali makan gratis, Kamu lihat tumpukan sampah di depan pintu kamu, lihat lagi rumahmu ini. Malu-maluin tapi menderita, ini apa sih? Liu Jian, kamu jaga mulutmu. Rumah ini meskipun jelek, masih 1000 kali lebih baik daripada kamu yang hanya tahu merusak. 1000 kali lebih baik. Tidak apa. Baik. Aku merusak, hari ini aku hancurkan rumahmu. Aku lihat siapa yang merusak. Kamu ngapain? Ini emas murni loh. Sobat, kamu pegangnya enak ya? Kamu ahli ya? Dulu kamu juga pernah pungut sampah ya? Tidak apa-apa, rusak ya rusak. Masih ada beberapa, semuanya dibeli anakku. Katanya dibuat dari bahan bagus, bagus dilihat tapi tidak berguna. Terlalu lembut, tidak tahan banting seperti penjepit biasa. Emas murni, penjepit emas murni, mana mungkin tidak lembut. Ini masalah kualitas? Tidak mungkin, kamu tunggu sebentar. Kamu, orang tua pemulung, dari mana dapat barang ini? Benar-benar dibeli anakku, bagus dilihat tapi tidak berguna. Masih ada. Kaca hijau raja, jenis kaca, hijau raja, ini airnya, ini warnanya. Yuan Qinghua, Tang Senkai. Tidak mungkin, ini tiruan modern kan? Lao Deng, tidak. Orang tua. Barang ini aku mau, jual ke aku kasih 10.000. Apa Qinghua Wan Qinghua? Ini cuma. Aku pungut toples acar, ada juga mangkuk kecil. Juga pungut, kalau kamu suka kamu ambil saja. Tapi kamu harus janji sama aku, kamu ambil aja. Kamu gak boleh lagi ganggu Liu Qingyi. Lao Yo, kamu gak boleh janji sama dia. Kalau dia bilang benar, barang ini harganya 10.000. Bahkan kalau harganya 100 kali lipat, kamu nggak boleh jual ke dia. 100 kali lipat itu berarti 10 juta, ya? Barang ini semahal itu? Tapi gak apa-apa. Aku nggak peduli itu apa, Qinghua atau Caito. Harganya 1.000 atau 1 miliar. Itu nggak lebih penting dari keselamatan kamu. Nggak bisa. Ini bukan masalah uang. Aku nggak bisa lihat dia menipu kamu. Liu Qingyi, kamu taruh barang itu, kita masih ada urusan. Masih ada yang belum selesai. Hello. APA. Pastor Joe. Wah, terhormat banget. Terhormat banget, pasti aku datang, pasti datang. Oh ya, aku juga nemu harta karun buat Yo. Sampai nanti malam, sampai nanti malam.
Lao Yo, kalian beruntung. Aku masih ada urusan penting, sekalian kasih tahu kalian. Di belakangku IT Fusion High Group. Kalau ganggu aku, kalian bakal kena batunya. Gak apa-apa. Lao Yo. Maaf, Ada apa? karena urusanku, kamu jadi kena masalah Zenhai Group. Buat aku, apakah itu layak? Layak apa nggak layak? Aku Lao Yo meskipun nggak punya kemampuan besar. Tapi melindungi istriku itu sudah sewajarnya. Hahaha udah, kamu nangis aja. Halo. Nak. Oh ya, tahu-tahu? Oke, wah. Kinyi, hari ini ulang tahunku. Anakku bilang mau adain pesta ulang tahun nanti malam. Mau aja kamu bisa nggak? Bisa. Kenapa harus besar-besar? Kamu mau nggak? Nggak bisa, ya? Hihi, 1-2, Wang. Proyek Nanshan Construction kamu udah sampai mana? Cepat keluarin kartu, jangan lihat aku tanya kamu. Udah hampir selesai, tinggal tahap akhir. Hanya tersisa beberapa detail kecil, tapi kalau dipikir-pikir lagi, saya rasa Pak Joe masih agak berat melepas ini. Pak Yo kenapa sih? Biar dia nyaman tinggal di sini, satu kalimat saja. Kita semua, miliarder, ditempatkan di sini. Temani ayahnya main rumah-rumahan. Pak Wang, kamu bilang apa? Aku ini mantan bintang film. Bukankah aku juga setiap hari di sini? Temani Pak Yo menari lagu etnik paling keren. Teman-teman, main kartu nih. Ayo ikut, ayo ikut. Haha, tidak, anakku telepon. Bilang ada pesta ulang tahun malam ini. Minta kalian harus tepat waktu, jangan lupa. Wah, Pak Yo ini. Setelah menikah jadi beda ya? Kak Jian. Mobil ini terlalu bagus, memang Ferrari, interiornya. Sayang, kakak bilang ya. Kalau aku sudah dekat dengan Pak Yo, bukan cuma Ferrari ini, bahkan bulan di langit. Kakak bisa ambilkan untukmu. Jahat. Benar-benar sial ketemu, ayo pergi. Beruntung sekali. Kinyi, kamu baik-baik saja. Ayah, mobil ini kamu bawa saja, pasti lebih asyik. Mobil ini kok mirip seperti yang anakku berikan padaku ya. Kak Jian, lihat mobil jelek ini, naik becak motor. Masih berani datang ke tempat ini, kita kan Ferrari. Tidak lihat kita mau parkir. Cepat pindahkan mobil jelekmu ini. Bukan kamu orang tua, aku bicara denganmu, kamu. Kamu cari masalah ya di sini. Kak Jian, mobil sampah seperti ini, bagaimana bisa masuk? Satpam juga bisa membiarkannya masuk. Orang tua, aku tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Hari ini hari besar Pak Yo dari grup Zenhai. Cepat pindahkan mobil jelekmu ini, kalau tahu diri cepat pergi. Liu Jian, penilaianku terhadapmu benar-benar tidak salah. Anjing tidak akan berhenti makan tahi. Bukan. Aku cari wanita, kamu bisa apa? Kamu, Tidak seperti kamu, jatuh sendiri, cari orang seperti ini. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu, aku bilang ya. Sekarang bawa si pemulung tua Yo ini. Cepat pindahkan mobil jelek ini dari sini. Ini tempat yang pantas buat kalian? Bukan, ini tempat apa? Ini kan di bawah rumah anakku. Di bawah rumah anakmu? Buka matamu yang tua itu, lihat baik-baik.
Ini di bawah gedung grup Zenhai. Anakmu si pemulung sampah. Mungkin dia sedang memilang di mana-mana. Kamu kan cuma mau memulung, baiklah. Nanti aku akan suruh satpam, bawa semua sampah dari atas. Bungkus dan lempar ke mobil jelekmu ini. Bodoh, kamu ini orangnya. Kamu sama sekali tidak mengerti ilmu seperti ini. Aku mau yang bagus, kamu malah memberikan semuanya. Aku juga tidak mau. Kamu memulung sampah, apa ilmu yang kamu punya? Lihat, ini aluminium 302, densitas 273. Ini aluminium 502. Kemurniannya lebih tinggi, per kilo lebih mahal 1-2 yuan. Lu King Ai. Ini pria yang kamu cari. Mencari orang bodoh. Kamu ngerti apa? Yo tua hanya punya hobi yang unik. Tapi dia tulus, baik hati, dan hidup dengan jelas. Ini pilihanku, aku senang. Kak Jian. Ya. Tas sampahnya, kayaknya tas buatan Elve. Elvi, aku kasih tahu, barang-barang di rumahnya banyak. Tidak mungkin, tas ini sudah aku lihat selama setengah bulan. Pasti asli. Porselen biru di rumahnya juga asli, tidak mungkin. Aku kasih tahu, dia hanya beruntung. Mungkin dia menemukannya di tempat sampah. Di kompleks perumahan mewah, tidak apa-apa, kakek. Aku bilang sekali lagi, cepat pindahkan mobil jelekmu ini. Dari sini, kalau tidak aku panggil satpam. Tempat parkir ini prinsipnya siapa cepat dia dapat. Kenapa kami yang harus mengalah? Kenapa? Aku kasih tahu kenapa, karena kami mengendarai Ferrari seharga lebih dari 3 juta, karena sepupuku adalah manajer umum grup Zenhai. Ya, kajian kami didukung oleh grup Zenhai. Kalau pinter, cepat pergi dari sini. Kamu. Liu Jian. Aku ingat kamu adalah teman lama Kingi. Aku selalu bersikap baik padamu. Tapi kalau hari ini kalian berani menyentuh istriku. Aku sentuh, mau apa kamu? Hari ini aku bukan cuma bakal sentuh dia, tapi juga bakal hancurin mobil jelekmu ini. Mobil jelekmu ini bakal aku hancurin. Pak Tua, ini peringatan terakhir buatmu. Hari ini adalah pesta ulang tahun bos besar Yo dari grup Zenhai. Hari ini aku bakal bersihkan barang sialanmu ini. Biar nggak bikin suasana pesta bos besar jadi rusak. Kak Jian. Lao Yo. Gak apa-apa, gak sakit. Pak Tua, berani-beraninya kau sentuh aku. Tunggu aja. Aku bakal panggil orang sekarang juga. Hehe, cuma kamu yang bisa. Aku, si tua ini, juga bisa. Kamu berani-beraninya berbuat semaumu di grup Zenhai. Bos besar ada masalah. Kalian, rapikan bunga-bunga itu. Lepas label miniman ITU. Nanti bos besar marah lagi sama aku. Kenapa bisa ada masalah di dalam grup? Semua orang, langsung tinggalkan apa yang sedang kalian kerjakan. Ikut aku ke garasi. Sayap. Kamu berani-beraninya berbuat semaumu di grup Zenhai. Bukan aku. Aku adalah tamu kehormatan yang diundang oleh grup Zenhai kalian. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu kehormatan? Justru si tukang sampah ini yang bikin ribut di sini. Kalau nggak mau kasih tempat parkir ini, ya hancurin mobilnya. Lao Yo, mending kita pergi aja. Kingi, tenang, anakku bilang. Kalau kita tekan tombol itu, pasti ada yang bantu kita.
Lagi pula, Lawang dan Lauhuang juga ada di belakang. Tempat parkir sih nggak masalah. Tapi kalau mereka berani ganggu istriku, urusan ini nggak bakal selesai. Nggak selesai? Pakai apa kamu mau nggak selesai? Pakai mobilmu yang penuh botol air mineral? Hancurin tangan kaki si tua ini. Lalu buang dia sama mobilnya ke tempat sampah. Si tua ini terlihat begitu berwibawa, jangan-jangan dia tamu penting di pesta ini. Kak Jian, kok si tukang sampah ini belum selesai? Sekarang malah muncul sekelompok orang tua bangka. Kamu, siapa kamu? Aku siapa? Jerken Kaza ini, jangan-jangan dia orang penting ITU? Ah, benar dia, aku pernah lihat dia. Bukan, tunggu dulu. Siapa sih dia sebenarnya? Udah, nggak usah tanya. Bukan, bilang dong. Pulang. Aku Wandai. Selama ribuan tahun, Hahaha. Raja Catur pertama Panti Jompo Nanshan. Hahaha, omong kosong. Cuma ngomong gak jelas, akulah Raja Catur Nanshan. Siapa bilang? Kalian Samuel lihat ya, anak muda ini. Dia yang nyeburin sendiri, gak ada hubungannya sama aku. Ah, hidup ini gak pasti, bro, hahaha. Aduh, aku pergi. Main-main sama aku ya. Bukan, aku bilang, Lawang, ngapain bikin dia marah? Kalau bukan karena anakmu yang gak mau aku buka identitas, aku sampai segini. Aku Wang Jianlingkepan. Pernah ngerasain begini. Aku pergi. Kamu ngomong gak jelas. Kamu Berani-beraninya sentuh istriku. Ngapain diam? Pergi. Nggak apa-apakan. Apa sih ngapain? Kalian ini ngapain sih? Ini nggak jelas, nak, cepat. Bebasin kira. Kalian mau ngapain sih? Aku sentuh istri kamu, mau ngapain? Liu Jian. Jangan sentuh dia. Kak Jian, mereka cuma sekelompok orang tua nggak mati-mati. Pukul mati aja mereka. Aku pergi kamu. Bukannya tadi kamu jago, bangun, terus arogan. Omong kosong, bukan kita yang gak arogan, tapi kamu ini. Hampir mati, aku kasih tahu. Lebih baik kamu bebaskan Lao Yo, kalau enggak, kamu nggak bakal lihat matahari terbit besok. Matahari terbit ya. Aku kasih tahu kalian. Sepipiku adalah manajer umum grup Shanghai, dan aku adalah raja di sini.
Kalian ini sampah, ngapain melawan aku? Manajer Umum Grup Ehenhai. HM, kamu bilang Fang Yuan, kamu kenal sepupuku, kamu tahu yang tidur itu siapa? Mana, orang-orangnya kemana? Semua mobil panti jompo, kenapa mereka di sini? Kakek, sial. Parkiran beneran ada masalah besar. Kamu siapa sih? Pantas kenal Fang Zong. Aku kasih tahu, tunggu aku dan grup Shanghai kerjasama. Jangan bilang ini, bahkan seluruh Nanjiang, aku bisa jalan senaknya. Kau. Hei kau juga. Cuma sekumpulan kakek-kakek nyampah di panti jompo Nanshan. Begitu aku kerja sama dengan si Yoyo. Hal pertama YG kulakukan hancurkan sarang kalian. Lo bakal ngikut si pemulung ini, tinggal di tumpukan sampah. Ngaco banget otak lo kebanjir ya. Berani-beraninya ngerusak panti jompo kita. Wah, rupanya lo gak tahu ya. Siapa dalang di balik Nanshan? Pak Wang kayak pingsan nih, gak apa-apa ya? Emang dasar tukang sandiwara sok lemah. Siapa tahu mukanya mau diembat tai lagi, hahaha. Lu King Ai. Hah, Kingi. Dasar pengkhianat. Bukannya lo sama si pemulung cinta mati ya? Nah ini, kasih lo kesempatan. Aduh. Sini. Sujud nyembul ke gue mungkin. Gua kasih ampun para sampah ini, bosku suruh lo nyembah. Tolai ya lu? Hila. Kira YG tolai? Kalian YG buta kok. Dasar. Ngasih tampar ke Pak Wang si tua ini masih kutahan. Perani main tanggon sama pak, Jodan ada ke parkita. Kwa. Udah. Berhenti. Ini gimana sih? Kakak sepipu lupa hari, penteng APA hari ini? Fang diam, dasar bangke. Kak Jian ini dia tuh. Direktur Utama Shanghai Group. Pak Fang jangan marah. Ini cuma kesalahpahaman kecil udah beres. Tuh lihat. Ini hadiah spesial buat si Yoyo dan ayahnya. Ku bawain barang antik. Jangan lupa kasih pujian ke mereka ya. Lihat nih. Guci ini kasih ke sang patriar. Kata beliau kemarin butuh wadah. Ukuran pas buat asinan kayaknya cocok nih. Si Yoyo ini Guci Yuan dinasti lo. Harganya puluhan miliar. Debuit Butte asinan. Bener kata dia. Ingat ya, jangan langsung kasih, cari cara buang ke tempat sampah. Biarkan dia sendiri yang ambil, ya ayo pergi. Kenapa tong acaranya kakek ada di tangan si bodoh ini? Ini mau bikin aku mati. Sepipu, barang ini dari mana ya? Barang ini punya cerita besar, aku kasih tahu. Dapat dari tukang sampah, nah. Kakek, maaf, aku terlambat. Anda baik-baik saja? Sepipu, ini kuma tukang sampah. Jangan sampai dia kotorin bajumu. Kenapa kamu pukul Jian? Kakek, ini semua salahku. Membuat Anda kaget, ya. Bajingan. Perempuan jalang.
Sudah tidak apa-apa. Kakek, kejadian hari ini semua salahku, aku yang lalai. Aku tanya kamu, apa hubunganmu dengannya? Ini sepupuku, sepupu kandang. Ini sepupuku, sepupu kandang. Siapa sepupumu? Kamu panggil siapa sepupu? Aku tanya lagi. Mobil ini, kenapa mirip dengan yang dulu? Anakku yang maksa kasih aku itu? Lao Yo. Kamu bilang mobil ini milik anakmu? Iya, dulu anakku maksa kasih aku nggak mau. Kingi, lihat mobil ini, rendah banget. Gak bisa muat apa-apa, bahkan botol air minumku. Gak bisa muat, buat apa aku ambil? Iya, mobil ini Liu Jian sewa. Dia cuma mau pamer, sewa aja. Lu Jian. Mobil ini kamu sewa? Putus. Bukan luo. Bajingan, Penapu, Meskapan luo buta. Bukan luo. Ternyata sewa. Gak heran. Pesta yang bagus. Gak ada mood lagi, gak main, pulang. Kingi, kita pulang. Ini nggak masuk akal. Ayah. Ayo mana? Dia di mana? Bicara dong. Apa yang baru saja terjadi? Keponakanku, kamu akhirnya datang, Paman Wang. Tadi ada seseorang yang sangat sombong. Mengaku sebagai kerabat pejabat tinggi grup Zhenhai. Dia bersikeras merebut tempat parkirmu. Siapa namanya? Lu Jian. Aku baru bangun tidur kok sudah hilang. Kakek pergi karena ini. Omong kosong. Kakek bukan hanya tempat parkirnya direbut, tapi juga dipukul oleh Liu Jian. Dipukulnya sangat parah. Ada lagi. Kamu mempekerjakan orang-orang apa ini? Mereka seperti otaknya bermasalah, masih disebut satpam. Berdiri di sana seperti anjing bodoh. Bahkan majikannya sendiri tidak kenal, malah membantu orang jahat. Kamu pasti tahu kan, sifatmu yang seperti itu. Kalau marah, tidak main lagi, langsung pulang dengan mobil tuanya. Kamu ini. Ayah. Aku kasih kamu kesempatan. Temukan Liu Jian ini untukku. Aku ingin berterima kasih padanya. Kingi, maaf sekali, sebenarnya aku ingin membawamu menemui anakku. Tapi tidak menyangka terjadi hal seperti ini. Lao Yo, jangan bilang begitu. Aku yang harus minta maaf padamu. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan diingat oleh Liu Jian. Orang itu. Tidak. Tidak, kenapa? Kita berdua sekarang sudah resmi menikah. Apa yang tidak bisa dibicarakan langsung? Bicaralah. Lao Yo, Ya, sebenarnya ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. apa itu?
Mobil yang diberikan anakmu padamu, harganya puluhan juta. Puluhan juta. Tidak mungkin, dia hanya di luar. Bisnis kecil-kecilan, mana mungkin dia punya uang sebanyak itu. Bukan ini. Kingi, anak ini tidak mungkin di luar. Melakukan hal-hal yang tidak benarkan. Lauyo, jangan buru-buru marah. Anakmu pasti punya niat baik, ingin membuatmu senang. Aku rasa mobil itu dia sewa. Lihatlah, sialan si anak ini. Kamu bilang dia masih main-main seperti ini, untung aku tidak menerimanya saat itu. Karena aku sudah menikah dengan Pak Yo. Secara moral dan logis, aku harus membantunya, setidaknya. Memastikan dia bisa hidup nyaman di masa tuanya, tidak perlu lagi berjuang untuk mencari nafkah. Pak Yo, Ya, sebenarnya aku cukup menyesal tidak bisa bertemu anakmu hari ini. Kapan kamu ada waktu, mari kita janjian. Kita sekeluarga makan bersama. Sekarang ini anak muda memang tidak mudah, tekanan besar. Aku punya beberapa kenalan, mungkin bisa membantunya. ah, Ini juga kesempatan yang baik untuk mengungkapkan identitas asliku. itu bagus sekali. Kita lakukan saja besok, langsung ke panti jompo. Aku kenal tempat itu, pasti tidak akan ada masalah. Oke, Ayo. Kamu pulang dulu. kalau begitu aku pergi dulu. Crop Fenghua. Fenghua. Perusahaan apa ini? Kenapa aku tidak pernah dengar? Orang tua ini sebenarnya siapa sih? Panti Jompo Nanshan, itu wilayah pamanku. Aku tidak bisa mengganggu grup Shanghai. Tapi aku bisa mengganggu kalian. Paman. Sudahlah. Maksudmu, kamu diganggu oleh beberapa orang tua yang tinggal di Panti Jompo Nanshan, ya? Paman, kamu harus membelaku Nanshan itu. YLMU. Panti Jompo Nanshan. Di sini, Bos Qiu sudah memeriksa Panti Jompo Nanshan. Memang wilayah kita, tempat itu sudah lama, tapi posisinya agak khusus, tepat di belakang Gunung Nanshan. Areanya juga cukup luas. Tapi, tanah itu sepertinya di tangan grup Shanghai. Tuan Fang Yuan pernah melihatnya. Tapi entah kenapa, tidak ada kelanjutannya. Nanshan. Di belakang Gunung Nanshan. Kenapa nama ini terdengar? Sangat familiar. Nanshan. Wang Jianlin dari Wanda Real Estate. Pak Wang. Beberapa waktu lalu dia datang ke kota kita untuk membicarakan proyek itu. Sepertinya namanya Nanshan Manor, Pak Wang dari Wanda. Sepertinya sebelumnya memang pernah melihat tanah itu, tapi setelah itu sepertinya tidak ada kabar lagi. Liu Jian, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku. Paman, aku salah. Kamu melakukan hal yang bagus. Aku mengerti. Dulu, Wang Jianlin, Pak Wang, pasti tertarik dengan tanah Panti Jompo Nanshan itu. Pasti Pak Wang tidak bisa mencapai kesepakatan. Jadi Pak Wang memilih alternatif lain. Di sebelahnya memilih sebidang tanah lain dan membangun Nanshan Manor. Anakku adalah pejabat tinggi di grup Shanghai. Mengambil alih kepemilikan tanah itu bukan masalah. Kamu bilang, kita cari cara, atasi para penghalang itu. Lalu ambil alih hak pengembangan tanah ini.
Bisakah kita bergantung pada Wanda ini? Wang. Pak Wang Baisaka. Paman. Lihatlah dirimu, jika kamu bisa menyelesaikan ini. Itu akan menjadi prestasi besar. Paman nanti akan membawamu masuk ke Fangxi Real Estate sebagai wakil presiden. Bersenang-senanglah. Pergilah dulu bawa mereka berdua, cari tahu situasinya. Aku akan mengumpulkan orang, segera menyusul. Ingat, jangan sampai membuat mereka curiga. Baiklah, ayo. Bukan kamu yang jadi ayah, aku yang jadi ayah. Hari ini berbeda. Hari ini aku membawa ibu tirimu yang baru. Resmi ke panti jompo kita, kamu harus hadir. Baiklah. Aduh. Masih marah sama anak, Yumar Sejani masih marah-marah. Tenanglah. Kamu jangan berpura-pura jadi orang baik di sini. Waktu itu di parkiran, kamu yang nonton di samping. Bilang aku berpura-pura, bukannya kamu yang ngomong kosong. Siapa yang suruh kamu selalu berpura-pura 5 tapi sebenarnya kuat? Lau Zhao, selalu berpura-pura 5 tapi sebenarnya kuat. Kita semua harus. Diamlah kamu, si Lau Huang. Kenapa sih? Tidak boleh ngomong? Mekang APA? Tidak ada, kan Lau Huang bilang. Dia tidak mau jadi harimau, dia mau jadi anjing besar yang berdiri di depan pintu. Pasti hari ini tidak akan ada masalah. Anjing besar kamu bagus, gugup. Bohong aja kamu, lihat deh lihat. Mau ngapain? Aku mau jaga pintu. Dia malah marah. Bohong aja si Wang tua ini. Ini kan ngebully orang baik. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Aduh aku. Jian, di panti jompo Nanshan ini, kamu masih bohong. Ini panti jompo, ini rumah jompo. Apa bedanya? Bohong aja, ini rumah jompo. Itu rumah jompo, ini panti jompo, itu panti jompo. Bisa sama? Jian, kamu kan dibully sama orang tua ini. Bohong. Kita yang ngebully dia? Dia yang ngebully kita. Hei! Si tua bangka. Aku pikir tempat ini, tinggal si tukang sampah sudah cukup aneh, kok ada yang lebih aneh lagi seperti kamu. Aduh, lihat deh kamu bohong aja, Sio tua. Itu yang paling tidak layak disebut di panti kita. Hahaha. Aku tidak peduli kalian kasih apa ke sepupuku. Kali ini beda, kamu kan bohong. Itu dia yang bantu kita. Itu dia yang selamatkan diri sendiri. Aku datang mewakili gang harimau hitam, Mingger. Kalau ganggu urusanku, aku potong kamu jadi daging cincang. Aduh, jangan bohong, sekarang cepat pergi. Sekarang pergi masih bisa. Suruh aku pergi. Kamu pakai 88 di aku? Pakai pipa rokok jelek ini ya? Aduh, sialan aku. Anak muda, kamu mau bunuh aku ya? Kalian tunggu aja. Aku, kamu. Aku. Lari cukup cepat. Ayo, masuk. Jian, ada yang aneh, panti jompo ini. Kenapa tidak ada orang sama sekali? Panti jompo ini memang agak jelek. Tapi Wang, lihat itu apa? Kakak. Aduh. Rolls Royce, Maybach. Panti jompo jelek ini, kok ada banyak mobil mewah. Terakhir kali datang kok tidak lihat? Aku tahu, kakak. Pemandangan di gunung ini bagus, panti jompo ini ada di bawah gunung. Akhir pakin orang kaya,
Saka naik gunung. Pemandangan di gunung ini bagus, pasti mereka. Ini adalah tempat parkir yang disita. Oh. Tidak, lihatlah. Apa itu di atas Rolls Royce? Ubi kering? Dan di atas Maybach ini, kacang panjang. Orang-orang tua ini pasti tidak mengenal mobil-mobil ini. Sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa, wah, menyanyiakan. Hahaha, entang saya meramal. Hari ini pasti ada masalah, entang saya menyuruh Huang. Untuk berjaga di pintu, hahaha, omong kosong saja meramal. Melihat langit, saya pikir kamu terbang seperti gajah saja susah. Si tukang sampah, antara kita berdua, masih ada urusan yang belum selesai kan? Wah, hari ini adalah hari Kinyi datang makan. Saya menasihatimu, pergilah. Kamu masih berani menyebut si manis yang makan di dalam dan mengkhianati. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini rumah saya, masih bisa kamu ganggu? Datanglah. Saya akhirnya mengerti. Mengapa Wang belum bisa menguasai tanah ini? Kakak, orang bijak tidak mengambil risiko di depan mata, mari kita pergi dulu. Tunggu bos datang dengan orang-orang, baru kita pergi, sekelompok orang tua. Apa yang perlu didekatkan? Si tua, menurut aturan dunia, 1 lawan 1. 1 lawan 1, pertarungan pria sejati. Ya. Kamu keluar. Yang pakai gips, hei, akui saja dipukul, berdiri tegak datang. Cepat, tidak, cepat, saya bilang, di sini. CEO, yang paling tidak layak disebut, hahaha. Si tua, mari kita lomba yang sederhana. Lomba lari, bagaimana? Kita mulai dari garis ini. Jian, ini tidak benar, ini masih. Apakah ini manusia? Hahaha. Sekelompok orang bodoh. Hahaha, kamu bilang ini tidak masuk akal, Li itu. Juara lari dunia, ya anak ini. Kamu tidak tahu tinggi rendahnya langit, kamu memilih dia, hei. Kamu tidak masuk akal, hahaha. Makanya mata kecil fokus, kamu lihat. Hahaha, sudah, lomba sudah selesai, pergi. Tidak. Tidak dihitung, bagaimana, siapa yang tahu si tua itu? Menggana can see her, APA. Kita masih ada orang, ini, Jian. Masih perlu lomba? Langsung pulang saja, tidak usah lomba. Pergi kemana? Kamu ingin dipotong-potong oleh paman saya menjadi daging cincang? Lomba. Si tua, mari kita lomba yang keras, lomba siapa yang tinjunya keras. Bagaimana, berani tidak? Hahaha. Mama, aku nggak mau main lagi. Aku mau pulang. Aku nggak mau ikut lomba lagi. Wahahaha, dengar. Ada yang berani ganggu bisnis geng hitam harimau. Bos Jomala, suruh aku cari tahu tentang keberadaan Liu Jian. Kalau ini diselidiki, aku di grup Shanghai bisa. Mei Suk. Tuan muda, Tuan menyuruhku menyampaikan pesan. Dia berharap untuk mengembangkan lahan panti Jompo Nanshan. Dia berharap kamu di dalam Shanghai bisa membantu bernegosiasi. Panti Jompo Nanshan? Kok tiba-tiba Tuan tertarik sama itu? Liu Jian. Beberapa mayat hidup aja bisa bikin kalian kayak gini. Bukan begitu, Om. Panti Jompo ini terlalu aneh, terlalu misterius. Omong kosong. Panti Jompo tua kayak gini, aneh apanya? Beberapa orang tua bangka, bisa apa sih? Pak, kita tidak kenal, juga tidak ada permusuhan. Kamu bikin keributan besar, mau apa sih? Tidak ada permusuhan? Kamu ganggu keponakanku, lukai orangku, masih bilang tidak ada permusuhan? Kinyi akan segera datang, harus cepat diselesaikan. Ya sudah, kamu mau apa? Sederhana. Lahan panti Jompo ini. Kami geng hitam harimau yang mau. Kalau pinter, sekarang tanda tangan dan pergi.
Kalau nggak pinter, aku bikin kalian nggak bisa lihat matahari besok. Lahan panti jompo. Kamu maksud apa sih? Orang tua, lihat baik-baik. Ini milik grup Shanghai. Aku datang hari ini untuk mengambil lahan ini. Kalau pinter, sekarang pergi. Wah, Yoyu ini gila ya? Mau ambil lahan bapaknya sendiri? Nggak mungkin. Bukan Yoyu yang gila. Menurutku ini Fang Qiu yang gila. Hahaha. Lao Yo, jangan marah dong. Waduh, kenapa? Kamu yang bertanggung jawab di sini? Kami cuma terima botol air mineral dan kaleng. Kertas bekasmu ini, kami nggak terima. Kami cuma terima barang berharga. Hahaha. Orang tua, jangan pura-pura gila di sini. Orang-orang tua ini, saka pura-pura gila. Usir mereka keluar. Cepat. Wah, mau bongkar rumah kita? Nggak bisa dibiarin. Ayo, serang. Lawang, jangan gegabah dong. Omong kosong. Hari ini aku akan mengajar kalian, anak-anak kecil ini, bagaimana cara menjadi orang. Lao Yo. Paman, wanita itu datang sendiri, kali ini. Siapa lagi yang bisa melindungimu? Ada, Kak Jian. Feng Qiu. Kamu siapa? Tidak mungkin. Kakak, hari ini ada acara besar, mau ngapain? Menghadap sang raja. Menghadap siapa? Di bidang kami, 9 provinsi dan 16 kabupaten, masing-masing punya markas. Banyak kelompok. Dimanapun kamu bertemu siapapun, harus menghormati dan memanggilnya ketua utama. Geng Harimau Hitam, lambat laun akan diserahkan ke tanganmu. Saatnya kamu tahu beberapa hal. Parenti, Samuel Parenti. Kaklu, ada apa sih? Ini tidak masuk akal. Apakah identitas tersembunyi Kak Liu? Terbongkar oleh mereka. Identitas apa Kak Liu? Quechua. 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 Lihat. Sudah kubilang, di sini. Yang paling tidak layak disebut adalah Lao Yo. Ketua apa ini? Ketua dari mana? Saya sudah pensiun, sekarang saya hanya seorang nenek di panti jompo Nanshan, saya Liu. Ya. Nenek Liu,
Saya tidak tahu. Kalau tahu Anda ada di sini, seratus nyali pun. Saya tidak berani menyentuh panti jompo ini. Di dunia ini, bicara moral, patuhi aturan, urusan dunia saya tidak peduli. Tapi kamu mengganggu para lansia di depan pintu mereka. Ini memang tidak sesuai aturan. Anda benar, saya tidak patuh aturan, saya brengsek. Karena ini masalah dari dunia itu. Maka selesaikan sesuai aturan dunia itu. Tidak, Paman, jangan dengarkan para lansia ini. Para lansia ini aneh, kita bisa. Saya yang memutuskan, kamu ikut campur apa? Tidak, Paman. Kamu memukulku demi orang tua ini? Datanglah orang. Puang orang ini keluar. Aku keponakanmu. Orang tua ini benar-benar luar biasa, pertama kali memanggilku makan. Ayo, Pak Yo, baru saja menerima pesan dari bawah. Orang yang bernama Liu Jian sudah ditemukan. Liu Jian yang mana? Apakah itu yang kemarin di parkiran merebut tempat orang tua itu? Dan yang berkelahi itu preman? Ya, Pak Yo, dan dia hari ini membawa banyak orang ke panti jompo Nanshan. Yang ikut juga ada Fang Qiu. Fang Qiu, Raja bawah tanah Provinsi Jiang. Dia ke panti jompo Nanshan untuk apa? Akan ada masalah di sisi orang tua, ayo pergi. Kakak Liu ini. Aura yang sangat kuat. Kami di panti jompo Nanshan, pertama, tidak berhutang pada geng Heihu. Kedua, tidak di bawah kendali geng Heihu. Mau tanah kami? Bisa saja. Tapi harus sesuai aturan lama. Berdiri tongkat. Berdiri tongkat? Berdiri apa tongkat? Bukannya dua geng berkelahi, kok ada acara kecil begini? Omong kosong, berdiri tongkat itu bahasa gaul dunia hitam. Artinya mencari satu proyek, kedua pihak bertanding. Yang menang dapat semuanya, yang kalah terima nasib. Oh. Ini bukan pertandingan? Nenek Liu, menurut nenek, kita harus bertanding apa? Pak Jo, Ya. menurutmu, kita harus bertanding apa yang cocok? Sudah, kita bertanding siapa yang mengumpulkan botol air mineral dan kaleng yang paling berharga dalam setengah hari. Ini hitung. Liu Jian ini benar-benar tidak salah, panti jompo ini. Semua orang gila, Pak Yo. Kamu pikir apa sih di otakmu itu? Botol air mineral dan kaleng, kamu bisa pikir yang lain tidak? Baik. Lakukan seperti kata Pak Yo. Setengah hari sebagai batas waktu, kita akan bertanding. Siapa yang mengumpulkan botol air mineral paling berharga, kita menang. Kalian harus segera pergi, mulai sekarang, tidak boleh mengganggu kami. Panti jompo Nanshan sedikit pun. Baik. Apalagi yang kamu tunggu, ayo pergi. Kingi, maaf ya. Setiap kali aku bilang mau traktir makan, kamu bilang selalu ada tamu tak diundang yang mengganggu. Makan pun tidak jadi. Bahkan kamu sampai kaget, lihat. Lao Yo. Masalah ini sebenarnya karena aku. Kalau bisa segera menyelesaikan masalah ini. Lebih bahagia daripada makan apapun. Maksudku. Apa yang bisa aku bantu? Misalnya, mengumpulkan botol. Aduh, urusan penting ini sampai lupa. Butuh ya. Aduh. Lao Yo ini begitu ngomongin kaleng. Kayak gak ada nyawanya, kamu bilang aja. Istriku masih di sana. Bohong. Ayo. Ini untukku. Hadiah cinta ya. Ayo. Sepupu. Gawat, pamanku gila, ayahku, Dia kenapa? Pamanku, dia pergi denganku ke panti jompo Nanshan, lalu. Dia tidak tahu kenapa, dia langsung mau jadi pemimpin. Tanah di Nanshan itu, kalian berani main-main juga. Pelajaran dari parkiran kemarin, masih belum cukup ya? Aku. Apa kamu yang menyuruh ayahku pergi? Bukan, iya aku. Bukankah itu cuma panti jompo jelek? Dan si tukang sampah itu. Dia. Panti jompo jelek. Tukang sampah. Keluarga Fang punya orang sepertimu, sungguh hebat ya. Sepupu,
jujur sama aku, si tukang sampah itu. Sebenarnya dia ngapain? Si tukang sampah yang kamu bilang adalah ayah kandung dari Yo Yuyo. Yang kamu habis-habisan banting tulang juga ingin menyenangkan. Ayah kandung dari Yo Yuyo, ya. Dan sekarang, Yo mau ke panti jompo. Kamu ini bikin masalah besar. Sepupu. Lalu gimana ini? Sekarang kamu langsung ikut aku. Eyo. Beritahu penanggung jawab di sini, tong sampah di komunitas Nanshan. Kami yang tanggung jawab, baik, cepat, kalian tanggung jawab di sini. Cepatlah, jangan lambat-lambat. Aku Fang Chiu, Raja Bawah Tanah Provinsi Jiang. Malah harus memimpin tim memeriksa tempat sampah. Tunggu dulu, ketua dia sudah pensiun. Seorang nenek pensiunan, kenapa aku harus takut? Benar, kenapa aku harus takut? Kakak, kamu baik-baik saja? Hei, apakah kamu sengaja menaruh tong ini di sini untuk menjebakku? Kakak, ini sudah ada di sini. Kamu level apa? Pakai kantong sampah yang sama denganku? Cepat pergi. Siapa yang mengizinkan kalian memungut sampah di sini? Porisan ini adalah wilayah Bibi Wang, mengerti aturan siapa yang datang dulu. Bos, apakah kita bertemu dengan geng lokal? Nenek, ini wilayah kami, Gang Harimau Hitam. Lihat dirimu yang dibungkus rapat, pasti bukan orang baik. Hati-hati aku laporkan ke polisi, lihat siapa yang kalah. Aduh. Satu kantong ini, anggap saja sebagai uang perlindunganku, mulai sekarang. Kalau ada masalah, aku yang jaga kamu, ya? Kamu, Bos, lihat, aku menemukan banyak harta karun di sampah. Bos, aku menemukan batu giok kaisar di tempat sampah. Kita datang untuk mengumpulkan kaleng, bukan untuk berburu harta. Mulai sekarang, 50 botol per jam. Siapa yang paling sedikit mengumpulkan, pulang dipotong jadi cincang. Oke. Cepat. Kenapa semua kursi ini jatuh? Pasti ada masalah besar di dalam. Cepat masuk. Ayah di mana kamu? Ayah. Kenapa ada yang memanggilku ayah? Anakku kan ada di luar negeri. Paman Wang, di mana ayahku? Apa yang terjadi? Zhou, kenapa kamu datang? Di mana ayahku? Ayahmu pergi memungut sampah. Bukan. Ayahmu pergi memungut sampah. Memang gak apa? Memungut sampah. Lao Yo, semua ini adalah hasil latihanmu. Mengumpulkan botol setiap hari. Biasa saja. Semakin sering, semakin mahir. Tapi Fang Qiu dan kawan-kawannya banyak.
Semua orang di panti jompo ini sudah tua, kaki dan tangan tidak lincah lagi. Apakah kita bisa menang? Aku bilang, di seluruh dunia ini, tidak ada orang yang lebih ahli mengumpulkan botol daripada aku, apalagi. Aku punya satu jurus pasti menang, jurus pasti menang. Jadi sekarang aku ingin minta tolong kecil padamu. Tolong apa? Bilang aja. Bisa nggak kamu? Lepaskan stokingmu dan berikan padaku. Kamu mau ngapain? Aku benar-benar butuh banget. Tapi kamu balik badan dulu. Cepetan. Nih. Dengan ini, kita pasti menang. Ini yang kamu bilang, jaminan kemenangan? Kalau begitu, ayahku. Piut Jaga Tanah Panti Jompo ini. Dibandingkan sama Fang Yu itu, siapa yang lebih berharga ngumpulin kaleng bekas? Kamu and Kekoya? Setuju nggak? Tapi ngomong-ngomong, karakter ayahmu, kamu nggak ngerti. Kalau begitu, istri baru ayahku, si manajer umum dari grup Fanghua itu. Dia nggak nahan. Makanya ayahmu itu ayahmu. Ini malah, Casey orang Tang Baisai. Jadi tanda cinta, si cewek ini langsung ikut. Ikut ayahmu ngumpulin sampah, kamu bilang ini. Ini benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Tapi tanah panti jompo ini seharusnya selalu di tanganku. Kenapa tiba-tiba ada yang mau ambil tanah ini? Yang mau ambil tanah ini malah si Fang Qiu itu. Enggak. Mungkinkah? Fang Yuan. Enggak baik, Paman Wang. Aku duluan ya. Pelan-pelan. Ini semua ulah kalian. Waktu itu si tua di sana. Aku nggak lihat. Bodoh banget, nggak ada sisa ruang gerak. Direktur Yo bakal ngasih kita ampun? Nggak usah bilang, aku ini manajer umum grup Shanghai. Bisa nggak sukses? Keluarga kita bakal hancur karena kamu. Nggak ada ruang buat negosiasi lagi? Cara sih ada. Manfaatin waktu Yo nggak di kantor, habis-habisan. Cuma ini satu-satunya cara. Ikut aku, ayo. Ini yang kamu bilang, jaminan kemenangan? Berdasarkan ayunan alat dan arah angin bisa diprediksi. Hari ini angin timur laut kekuatan 3, angin kayak gini. Bakal ngumpulin kaleng bekas yang berserakan ke arah barat laut. Apa maksudnya? Lihat, kaos kaki sudah terkena banyak uap air. Ini menunjukkan kelembapan hari ini tinggi, kaleng aluminium. Sangat mudah bereaksi dengan kelembapan udara dan mengembun menjadi tetesan air. Ini akan meningkatkan gesekan pada kaleng, mengurangi kemampuan bergulir dan sirkulasi di lingkungan alam. Area ini adalah zona sampah kota. Lihat, tempat sampah sudah penuh, tapi di tanah. Jarang terlihat kaleng sampah, ini menunjukkan mereka pasti tertiup angin ke suatu tempat. Jadi di semak-semak itu, pasti tersembunyi banyak kaleng. Benar nggak sih, Profesor Yo? Lihat. Wah. Lao Yo. Botol air mineral dan kaleng berbeda bahannya. Dalam kondisi alami, titik kumpul mereka akan sangat berbeda. Kita tidak membawa banyak kantong sampah hari ini.
Jangan ambil botol air mineral, kaleng ini. Nilai daur ulangnya jauh lebih tinggi daripada botol air mineral. Ini semua pengalamanmu mengumpulkan sampah. Jangan meremehkan profesi apapun, ilmunya luas. Semangat eksplorasi seperti ini bisa jadi yang terbaik di industri manapun. Kalau aku sudah mengungkapkan identitasku padanya, mungkin bisa merekrutnya ke perusahaan. Bisa jadi dia bisa jadi penasihat strategi atau semacamnya. Kecepatan dan arah angin berubah. Ayo, pindah ke lokasi berikutnya. Oke, Ayo. Kaleng yang kalian kumpulkan mana? Jangan-jangan sibuk setengah mati. Tapi nggak dapat apa-apa ya? Santai aja. Belum waktunya kok. Oke, aku lihat sampai kapan mulutmu keras. Kursinya mana? Lao Zhou, Lao Huang. Kak Liu, kapan kalian kembali? Wah Lao Yo, akhirnya kamu kembali. Aku lihat, ayo aku lihat. Aduh, hati-hati jangan sampai kejepit. Kaki dan tanganmu yang tua ini. Lain kali hati-hati ya, cuma dapat beberapa botol ini? Nggak mungkin, cuma dapat beberapa botol jelek ini. Kebanyakan mungkin sisa minumanku. Kalau tahu aku minum bareng, jangan bilang lagi. Tempat sampai di sekitar sini sudah dia ambil semua. Aku harus lari ke pinggir kota untuk mengumpulkan. Tahu nggak? Tempat sampah di pinggir kota ini sudah diambil semua oleh penduduk lokal. Sisanya lebih bersih dari wajahku. Lao Huang, kamu bilang Lao Yo ini. Dia biasanya melakukan hal-hal ini dengan mudah, kan? Tak disangka, persaingan di bidang ini sangat ketat. Sampai botol saja tidak bisa dikumpulkan dengan baik. Dengan level seperti ini, bagaimana bisa menyaingi saya? Ayo, ayo, cepat pasang, pasang. Sedikit sekali. Menurutku, tidak perlu lagi bersaing, lebih baik begini. Kalian langsung mengaku kalah saja. Jika kalian mengaku kalah lebih awal, saya bisa memberikan beberapa tips. Rahasia mengumpulkan barang bekas. Bahkan jika kalian nanti terdampar di jalanan, setidaknya tidak akan mati kelaparan. Bagaimana? Hahaha. Feng Chiu. Di panti jompo Nanshan kami, tidak ada istilah mengaku kalah. Tang. Kaklu. Anak ini ternyata bisa mendapatkan sebanyak ini. Tekat APA, dia sudah bukan kecua utama lagi sekarang. Dia hanya seorang nenek yang sudah pensiun. Ya, nenek. Lu. Kak Lu. Anda kan senior, tidak boleh melanggar aturan. Sekarang waktunya hampir habis, tidak mungkin. Sudah. Masih perlu kamu mengajari saya? Ya, jika kalian kalah, maka halaman ini akan menjadi milik kami. Lao Yo ini, kenapa belum kembali juga? Tidak mungkin kan? Istri barunya juga belum kembali kan? Lao Yo ini, kenapa belum kembali juga? Tidak mungkin kan? Istri barunya juga belum kembali kan? Benar. Kak Liu, waktunya hampir habis. Kami punya lebih banyak, lebih baik ditimbang dulu. Timbang dulu saja. Ingat ya. Kami, pasti menang. Kami, pasti menang. Kalian yang sudah tua ini, bisa mengumpulkan sebanyak ini. Pantas diberi hadiah.
Kak Liu, waktunya hampir habis. Jika Zhou Fengyi itu Tidak bisa kembali, maka kalian harus menerima kekalahan. Dan halaman ini akan menjadi milik saya. Bahkan jika dia datang, tidak mungkin. Bisa menghasilkan 200 kg secara tiba-tiba, benar kan? Jangan ngawur, kekuatan Lao You itu kita bicarakan saja. Itu tak terduga dalamnya. Lao Zhou datang. Wah Lao You, kamu akhirnya kembali. Cepat-cepat, cepatlah. Ayo, kami sudah menunggumu, cepat. Lihat, wah wah wah. Apa yang kamu lakukan berdiri saja? Terlalu bersemangat, omong kosong. Masih ada, masih ada. Lagi. Tidak mungkin. Apa dia benar-benar membawa 200 kg? Ini omong kosong, kamu buta ya? Ini 200 kg. Kita sudah bicara, bukankah aku sudah bilang padamu? Kemampuan Lao You ini tak terduga dalamnya. "214. Kalian lihat jelas, 214, kalian kalah. Rapikan barang-barang, cepat pergi. Pindah dari panti jompo. Lu, kakak Lu. Anda adalah senior, aturan dunia ini, kalah harus menerima, lihat. Kalah, ya kalah. Maaf. Aku mengecewakan semua orang. Aku terlalu impulsif. Aku yang membuat rumah kita hilang. Ini bukan omong kosong, katakanlah kamu ini, bukankah juga untuk kebaikan kita semua? Juga Antek. Kebaikan rumah panti jompo ini. Aku lihat siapa yang berani menyalahkanmu, ya, paling tidak. Kita pindah ke perkebunan Nanshan, itu sama saja. Main kartu dan berjemur, ya. Ada apa dengan semua orang? Kenapa seperti kalah? Tidak kalah, Zhou Fengya. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. 214 lawan 239, bukti nyata. Kamu masih mau mengelak? Kami tidak kalah. Baik, Zhou Fengya. Hari ini aku akan membuatmu kalah dengan hati yang tulus. Aku ingin melihat bagaimana 214 kg bisa mengalahkanku. 239 kg. Lihat, kita sedang bertanding siapa yang mengumpulkan botol air mineral. Dan kaleng yang paling berharga, bukan siapa yang paling berat. Oh ya, kita sedang bertanding siapa yang paling berharga, ya. Hahaha. Kamu mengumpulkan yang paling tidak berharga, botol air mineral es. Barang ini, harga pasaran paling banyak 80 sen. Lihat lagi milikku. Kaleng merah ini, itu aluminium 502, kemurniannya tinggi. Kualitasnya bagus, 1 kilogram bisa dijual 7,2 yuan. Lihat lagi yang biru ini aluminium 302. Kepadatan sedikit lebih rendah, harganya juga jauh berbeda. Sekarang harganya sekitar 6,24 yuan per kilogram. Sangat presisi. Masih keras kepala, total berat kita beda 60 kg. Bahkan jika sisanya terbuat dari emas. Mana mungkin bisa menghasilkan ribuan yuan begitu saja.
Yang kamu kumpulkan itu yang paling tidak berharga. Kebanyakan botol air mineral. Lihat punyaku ini. Kebanyakan adalah aluminium 502 yang paling berharga. Botol air mineral pun hampir tidak ada. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan aku? Benar, Zhou Feng Yi yang baik. Hari ini aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Ayo, buka semua kantong, timbang terpisah. Buat semuanya jelas untukku. Punyaku tidak perlu, punyaku sudah aku pisahkan. Profesional, hahaha. Kak, sudah selesai, timbangan ini sepertinya bisa langsung menghitung. Bagaimana kalau Anda yang melakukannya sendiri? Baiklah. Mengumpulkan sampah ternyata menguntungkan ya. Lebih banyak dari yang aku bayangkan. Wah wah wah, lihat dia sombongnya, Lao Yo. Tunjukkan padanya, hahaha. Kingi, ini adalah hasil. Usaha kita bersama, tombol ini, kamu yang tekan. Baik. Ayo, ayo, ini. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin, beratku jauh lebih banyak dari kalian. Bagaimana mungkin uangku lebih sedikit? Jangan ngaco. Kita sedang membandingkan berat, nilai siapa yang lebih tinggi. Hahaha. Sudah kubilang, industri ini adalah yang paling menguntungkan di dunia. Tapi tidak ada yang percaya, hahaha. Menurut aturan, yang nilainya lebih tinggi menang, kita menang telak. Yeay. Industri ini, airnya sangat dalam. Apalagi kamu masih pemula. Omong kosong, mengumpulkan botol air mineral bekas ada apa susahnya? Aku tahu, kalian pasti curang. Feng Qiu, kamu mau merusak aturan? Aturan? Hahaha, Nenek Liu, di mataku. Kamu hanyalah seorang nenek yang sudah pensiun dan hampir mati, hari ini. Di sini, aku Fang Qiu, adalah aturan. Dulu aku sendirian mengguncang 9 provinsi dan 16 wilayah. Baru bisa duduk di posisi ketua umum, kamu pikir aku ini lemah? Ketua. Karena kamu tidak mengikuti aturan, aku akan mengajarimu aturanku. Kalau ada lagi, tidak akan sesederhana sapo ini. Ya. Hahaha. Kenapa panti jompo ini penuh monster? Berhenti, pergi, cepat pergi. Kakak Lu, ini salahku, aku akan patuh pada aturan. Rumah ini, aku akan segera pergi dengan orang-orangku. Seharusnya sudah lama begitu, pergilah. Ini semua karena aku terlalu serakah, aku sebenarnya berpikir. Untuk membantu Wang Jianlin, Bos Wang. Mendapatkan rumah ini, untuk menyenangkannya. Wang Jianlin. Kamu bilang untuk siapa? Pak Wang di panti jompo kita. Wang Jianlin yang mana? Pendiri Wanda Real Estate, Wang Jianlin. Siapa Wang Jianlin? Ini. Aku tidak bilang mau tanah ini, kamu. Kamu adalah Bos Wang dari Wanda. Wanda, Bos Wang. Ayah. Anakku, kenapa kalian menangkap anakku? Wah, sepertinya masalah ini sudah selesai. Paman Wang,
sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menyadari. Bawahan yang paling kupercaya ternyata adalah pengkhianat. Aku bilang, anakku, sebenarnya apa yang terjadi, Paman Wang? Dengan kekuatan grup Fang Dai Anda. Kenapa Fang Qiu datang ke sini? Anda benar-benar tidak tahu? Bukankah ini cara terbaik untuk berpura-pura bodoh dan memakan harimau? Bahkan skenarionya sudah kupikirkan, kalau benar-benar menang. Semuanya beres, Anda bisa terus menyembunyikan prestasi Anda. Tapi kalau kalah, Anda akan langsung menunjukkan identitas bos Wanda dan menampar muka mereka. Benar kan? Paman Huang, aktingmu juga tidak buruk. Anda takut kalau benar-benar menang? Akan mempengaruhi efek pertunjukan Paman Wang, Anda bahkan sengaja mengurangi sedikit botol yang dikumpulkan. Aku tidak salah kan? Ini tidak masuk akal, aku. Sebenarnya punya chemistry dengan Pak Wang. Dan menambahkan sedikit adegan untuk diriku sendiri. Kita bicara dengan akting kita sekarang. Bukankah kita sudah pasti aktor senior? Aktor terbaik, lain kali aku akan cari kamu lagi, iya. Anak Pak Yo, otaknya memang cerdas. Tapi, aku baru pensiun beberapa tahun yang lalu. Sekarang pemimpin Provinsi Jiang sudah bodoh seperti ini. Ya, jangan-jangan kau benar-benar tidak tahu. Teman-teman lamamu ini, siapa sebenarnya mereka? Lau Yo, sudah waktunya buka kartu, tidak perlu berpura-pura lagi. Pandai Rai Grup Wandai. Wang Wang. Maaf ya. Saya ini tidak berbakat, dulu pernah jadi ketua asosiasi pedagang Jiangnan. Kamu bicara bahasa apa ini? Sebenarnya, sebelum pensiun, saya bekerja di bidang olahraga. Pernah memenangkan medali emas lari jarak pendek dunia. Saya hanya beruntung, memenangkan beberapa kali. Penghargaan aktris terbaik internasional, saya hanya seorang nenek. Yang sudah pensiun di rumah. Jadi, panti jompo Nanshan ini ternyata penuh dengan orang-orang hebat. Semuanya menemani Lau Yo bermain-main. Pantasan mobil mewahnya banyak. Aku bilang, anak sialan, kau benar-benar menganggap ayahmu bodoh, ya? Aku sudah lama tahu kalau mereka tidak biasa. Walaupun mereka punya identitas yang luar biasa. Lalu apa? Di panti ini. Bukankah mereka tetap teman main catur yang curang? Teman minum dan ngobrol ngalor ngidul, Lau Wang, Lau Huang, dan juga Jie Liu? Hahaha. Oh, ternyata kau sudah tahu semuanya, ayah. Anakmu ini, pendiri grup Zenhai. Apakah kau juga? Apa katamu? Kau pendiri grup Zenhai? Aku bilang, anak sialan, bukankah kau hanya berbisnis kecil di luar? Cuma agak besar sedikit, hahaha, sudahlah ayah. Karena semua sudah buka kartu, ikutlah aku pulang. Biarkan anakmu ini melayanimu dengan baik. Boleh kan? Kamu, jangan selalu membahas ini, aku tidak mau pergi. Bukan, buat apa aku ke tempatmu? Aturannya banyak, tetangga juga tidak kenal. Tidak ada nenek yang menemani aku mendengarkan itu. Tidak ada yang menemani aku mengumpulkan sampah, kan? Sudahlah, ayo pergi. Tunggu. Lau Yo, sebenarnya. Aku juga punya satu hal yang selalu kusembunyikan darimu. Jangan-jangan kau bilang, kau ini wanita kaya tersembunyi? Wanita kaya sih tidak sampai segitunya. Sebenarnya, aku adalah manajer umum grup Fanghua saat ini. Itu MAH biasa saja. Hahaha, aku bilang ya, dia. Sekarang bahkan yang paling biasa di antara kita semua. Bohong gak sih? Terlalu biasa kamu. Hahaha.